Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku sekalian. Salam sejahtera selalu buat kalian, sehat selalu ya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa mempelajari tentang sistem reproduksi yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran kemarin, yaitu pembelahan sel. Dimana untuk pembelahan sel kalian ketahui terbagi menjadi dua ya, ada yang secara mitosis dan juga ada yang secara meiosis. Ulangi, untuk mitosis itu pembelahannya dengan promat, sementara meiosis terbagi menjadi dua ya, ada promat legigita pada yang ke satu, yang kedua promat ya. Dan yang akan kita bahas yaitu tentang meiosis ya, yaitu tentang gamet ya, tentang gamet, yaitu sel satu membelah diri ya, satu membelah diri menjadi 4 bagian. Oke, untuk sistem reproduksi ini, diantaranya anakku sayangi diri sendiri sebelum menyayangi orang lain. Itu artinya kenali diri sendiri terlebih dahulu. Ini makrobiologi ya. Kenali diri sendiri. Sudah kalian pelajari dari mulai bagian yang paling kecil, sel ya, bergabung menjadi jaringan, dari jaringan menjadi organ, antara organ yang satu dengan organ yang lain saling berhubungan sehingga membentuk sistem organ. Dari sistem organ tersebut terbentuklah individu. Jadi salah satu bagian saja sakit, maka yang lain juga ikut sakit. Contohnya kalau kita telat makan karena terlalu sibuk pembelajaran, nah, akibatnya lambung sakit. Nah, biasanya merembet, bagian kepala juga ikut sakit. Baik, dalam mempelajari bab ini kalian jangan punya pikiran yang negatif. Mari kita mengenal diri sendiri, itu baik laki-laki ataupun perempuan, agar kita bisa menjaga diri. Karena merupakan alat ini adalah alat yang vital sekali dalam tubuh kita ya, untuk proses reproduksi. Jaga kesehatan dan kebersihannya, dan jangan lupa ya, pada kesempatan ini juga Bapak mengingatkan ya, cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Nah, sekali lagi Bapak harapkan like, share, dan juga komen ya, subscribe juga sekalian untuk perbaikan selanjutnya. Baik, kita lanjut anak-anak sekalian. Nah, bagaimana mempelajari reproduksi ini? Sistem reproduksi manusia pada pria terdiri atas testis, pasa deferentia, dan penis. Sementara pada wanita terdiri atas oviduct, uterus, dan vagina. Untuk testis menghasilkan sperma, oviduct menghasilkan ovum, terjadi perkawinan disebut dengan fertilisasi, peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina berkembang menghasilkan embrio. Nah, kenapa harus dijaga? Nah, ini dapat mengalami kelainan dan penyakit. Nanti akan kita pelajari ya, bagaimana supaya tidak terjadi demikian. Kita jaga kesehatan organ reproduksi ini. Nah, karena kita terlahir, itu pasti ada yang melahirkan. Ada ibu dan ada bapak, hasil dari perkawinan. Tidak ada seorang pun yang terlahir dari tidak punya
ibu ataupun tidak punya bapak, pasti ada yang mengandungnya. Baik, kita lanjut anak-anak sekalian. Sistem reproduksi pada manusia yaitu untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Setelah kemarin kita mempelajari sel, nah diantaranya kita pelajari dulu untuk sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Setelah pembelajaran ini selesai, kalian jawab apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina. Ya, pertanyaannya, apa fungsi dari kelamin jantan dan betina? Lalu bagaimana proses terbentuknya sperma? Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses terbentuknya sperma? Oke, itu pertanyaannya. Yuk kita bahas satu persatu. Reproduksi pada manusia, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keturunan. Ibu bapak kawin, nah itu adalah untuk menghasilkan keturunan. Ya, anak yang soleh terlahir dari ibu bapak yang soleh juga, makanya diri kita harus soleh untuk menghasilkan keturunan yang bagus, untuk menghasilkan keturunan yang soleh. Tidak ada seorang orang tua yang menginginkan anaknya tidak soleh, ya, ingin berbakti kepada orang tuanya, yaitu dengan cara belajar. Ya, kalian walaupun keadaannya begini darurat, ya diusahakan kalian tetap semangat belajar. Baik, reproduksi pada manusia terjadi secara seksual atau generatif, ya. Seksual atau generatif ini merupakan istilah-istilah dalam pelajaran biologi. Reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Ya, perkawinan atau kopulasi, kalau dalam tumbuhan disebut dengan penyerbukan. Umumnya kopulasi diikuti dengan pembuahan, fertilisasi. Nah, untuk pembuahannya internal. Kenapa internal? Nanti ada eksternal. Internal itu artinya di dalam. Ada yang eksternal banyak. Nanti kita ambil contoh hewan-hewan ataupun tumbuhan apa saja yang eksternal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Ya. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis dan ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Lalu spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang disebut dengan gametogenesis. Nah, itu merupakan istilah-istilah, ya, istilah-istilah dalam reproduksi, ya, dalam reproduksi baik manusia ataupun hewan tingkat tinggi. Ya. Baik, yuk kita lanjut. Sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua. Satu, ada organ dalam yang terdiri dari testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar pelengkap. Bagian luarnya ada penis dan skortum, ya, atau kantung pelir. Itu bagian, jadi terbagi menjadi dua bagian, bagian dalam dan bagian luar. Oke, sekali lagi kalian jangan punya pikiran yang negatif, ya. Yuk, alat-alat reproduksi pada laki-laki, nah itu diantaranya, ya, terdiri dari ada sepasang testis, ya, ada sepasang testis, lalu ada saluran-saluran kelamin, ada kelenjar-kelenjar tambahan, dan juga ada penis. Nah, diantaranya untuk testis adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Alat-alat reproduksi pada laki-laki, nah masih diantaranya kita bahas dulu saluran kelamin, ya.
Saluran kelamin ada yang disebut dengan pasa deferens, yaitu menampung sperma. Nah, di sini dia menampung sperma. Epididymis, ya, ada epididymis, ada pasa deferens, adalah merupakan penampung. Epididymis yaitu mengabsorb sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu. Lalu ada pasa deferens, ya, yaitu saluran, tadi ada eperensia dan ada pasa deferens yang menghubungkan epidermis dengan uretra. Pada penis di bagian ujungnya terdapat saluran yang disebut dengan saluran ejakulasi. Ya. Itu saluran-saluran kelaminnya, uretra. Nah, ini sudah kita pelajari, yaitu pada ginjal, merupakan bagian dari saluran ginjal untuk air kencing, ya. Selain air kencing juga untuk sperma, urin dan sperma. Alat-alat reproduksi, alat-alat pengeluaran, ya, ekresi. Masih kita membahas tentang alat reproduksi laki-laki. Kita kenal juga dengan vesica seminalis. Nah, ini seminalis vesica, ya, yaitu merupakan kantong semen atau kantong mani yang di dindingnya menghasilkan cairan lendir, di mana mengandung fruktosa, asam askorbat, asam amino. Ini semuanya merupakan makanan bagi sperma dan juga pelindung sebelum membuahi ovum. Nah, biasanya sperma ini, ya, untuk yang sudah balik, akhir balik, akan dihasilkan dalam 3 minggu, setelah itu mati, ya, kembali ke dalam tubuh. Semen mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Masih alat reproduksi pada laki-laki, kelenjar tambahan diantaranya ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran pasa eperensia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Lalu ada kelenjar tambahan, diantaranya ada kelenjar Cowperry atau bolboretralis. Ini penghasil cairan pelicin. Ya, ada kelenjar bolboretris. Nah, bagian mana bagiannya? Lalu juga penis. Nah, merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Juga ada yang disebut dengan sistem organ reproduksi laki-laki, itu berhubungan erat dengan sistem ekresi atau urinaria, di mana testis ini menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Ya, jika tidak keluarkan, sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Jadi yang namanya sperma ini dihasilkan dari mulai pubertas, ya, sampai meninggal dunia. Untuk laki-laki dihasilkan 7 jutaan sperma. Ya. Yuk, kita lanjut. Penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons. 2 rongga sebelah dalam berisi jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. 1 rongga sebelah luar berisi jaringan spons corpus corpenosa. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang penuh dengan pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Lalu skrotum atau kantung pelir adalah kantung yang berisi testis. Ada sepasang di antara keduanya terdapat sekat yang disebut dengan otot dartos yang berfungsi untuk menggerakkan skrotum mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum terdapat otot kremaster. Fungsinya mengatur suhu lingkungan. Pembentukan sperma membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Ini bagian masih dari
alat-alat kelamin untuk laki-laki. Testis itu berbentuk opal, terletak dalam skrotum atau kantung pelir. Ini ada sepasang di kiri dan kanan, dibatasi oleh sekat yang berbentuk dari jaringan ikat dan otot polos. Fungsinya yaitu memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan atau testosteron. Terdiri dari kurang lebih 250 globulus yang di dalamnya terdapat pintalan tubulus seminiferus, yaitu tempat proses pembentukan sperma. Ya. Yuk, lanjut. Saluran pengeluaran, ya. Ada yang disebut dengan epididymis. Saluran berkelok-kelok di dalam skrotum berasal dari testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara menunggu sampai masak. Lalu ada pars deferens, saluran lurus yang mengarah ke kelenjar prostat. Fungsinya yaitu tempat jalan sperma dari epididymis menuju kantong semen, yaitu vesicula seminalis. Lalu ada saluran ejakulasi, saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Uretra, saluran akhir yang terdapat dalam penis, berfungsi sebagai saluran kelamin dan juga sebagai saluran urin atau air kencing. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, kelenjar masih pelengkap. Ada vesicula seminalis, satu kantung semen. Dindingnya menghasilkan jalan makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Nah, itu dihasilkan oleh vesicula seminalis atau kantung semen. Kelenjar prostat juga menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berguna bagi kelangsungan hidup sperma. Itu dibantu oleh kelenjar prostat dan kelenjar Cowper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Itu kelenjar-kelenjar yang ada pada alat kelamin laki-laki. Nah, hormon pada pria, testosteron hormonnya disekresi atau dibuat oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting dalam pembelahan meiosis 1. Ya, ada pembelahan meiosis 1. Ada LH, singkatan dari luteinizing hormon, disekresi oleh hipofisis anterior, oleh otak kecil. Hormon ini menstimulus sel-sel Leydig untuk memproduksi testosteron. Di dalam pikiran kita, makanya jangan berpikir yang negatif. Nah, ini akan keluar LH, luteinizing hormon akan menstimulus testosteron. Nah, itu hormonnya. Ya, ada juga FSH, singkatan dari follicle stimulating hormone, masih disekresi oleh hipofisis anterior. Nah, hormon ini menstimulasi sel toli untuk mengubah spermatid menjadi sperma atau spermiasi. Oke, yuk kita lanjut. Nah, spermatogenesis, tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluar air mani dari penis. Biasanya keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Ini terjadi berusia antara 10 sampai 14 tahun. Mungkin sekarang ya, kalian sudah merasakan, terutama untuk laki-laki nih. Tapi dengan perempuan, ya, perempuan tuh kapan, ya? Nah, apakah sebenarnya air mani itu adalah merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi? Nah, proses pembentukannya disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sperma terjadi dalam tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma terjadi secara bertahap.
Diawali dari sel induk, sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya mengalami pembalahan secara mitosis maupun mitosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk sekarang bersifat haploid, bersifat N lagi. Ya. Nah, itu Bapak rasa kira-kira ya untuk proses reproduksi pada pria yang tadi dari alat-alatnya, lalu saluran-salurannya, kelenjar-kelenjarnya, ya, bagaimana proses terjadi spermatogenesis, yang Bapak jelaskan ini untuk bab ini, pertemuan ini khusus untuk laki-laki dulu, ya, untuk laki-laki dulu, insya Allah, ya, mudah-mudahan kita masih bertemu, kita masih ada kesempatan, disehatkan, kalian masih semangat untuk belajar, ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Jangan lupa share, like, subscribe, ya. Juga komen demi perbaikan selanjutnya. Jawaban-jawaban tadi pada awal pertanyaan Bapak tunggu di GC. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.